Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor Penilai Sertifikasi Dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Rimki Mandala Putra Simanjuntak, dosen tetap Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang sering disingkat sebagai PDD, UKT, PT pada bidang pendidikan dan pengajaran sebagai salah satu komponen penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi manajemen, yang dimana ini akan dibawakan pada semester 4 dengan SKS sebanyak 3. Pada pembelajaran ini dirancang menggunakan sistem pendekatan DIA atau Delivery Interaction Assessment, yang dimana akan menekankan pada penyampaian materi yang sistematis, interaktif antara dosen dan mahasiswa serta penilaian berkelanjutan untuk mengukur capaian pembelajaran pada mahasiswa. Adapun beberapa CPNK yang akan dicapai pada mata kuliah ini, yang pertama ada 5 CPNK, di mana CPNK yang pertama itu tujuannya untuk menjelaskan konsep dasar akuntansi manajemen serta perbedaannya dengan akuntansi keuangan. Lalu yang kedua adalah di mana mahasiswa nanti diharapkan mampu menerapkan konsep perilaku biaya, perhitungan biaya produk, serta penyusunan anggaran dan permasalahan biaya lainnya. Yang selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menganalisa informasi akuntansi manajemen dalam pengukuran kinerja maupun evaluasi kinerja organisasinya. Dan yang keempat, mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan dalam mengevaluasi penerapan ROI, RI, dan balance scorecard, serta yang terakhir adalah mahasiswa mampu merancang dan memberikan solusi dalam peningkatan kinerja organisasi melalui penerapan activities based management, activity based costing, just in time, serta total quality management dan strategi dalam penerapan harga jual. Selanjutnya saya persilakan Bapak Ibu Asesor mengikuti proses pembelajaran di kelas. Terima kasih. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Masih semangat? Masih. Oke, kalau masih semangat, jadi hari ini topik kali ini adalah kita bahas tentang konsep dasar akuntansi manajemen, di mana rekan-rekan semua sudah memasuki menjadi mahasiswa semester 4. Ya, di semester 4 kita akan belajar tentang yang namanya akuntansi manajemen. Sebelum sampai ke akuntansi manajemen, saya yakin dan percaya bahwa kalian sudah belajar terlebih dahulu tentang akuntansi, mulai dari akuntansi dasar, ada akuntansi 1, 2, dan akuntansi menengah. Ya, akuntansi biaya juga sudah belajar. Sekarang kita masuk ke pada akuntansi manajemen. Jadi kalau di dalam akuntansi manajemen kita bukan bicara lagi tentang bagaimana buat jurnal, bagaimana buat laporan keuangan, tapi kita belajar bagaimana cara membaca angkanya menjadi sebuah informasi. Jadi mengubah data-data yang ada di laporan keuangan menjadi sebuah informasi yang bermanfaat baik bagi internal maupun eksternal. Sehingga subtopiknya adalah mengubah data menjadi keputusan strategis. Adapun tujuan dari mata kuliah ini, yang pertama, mampu menjelaskan konsep dan mengaplikasikan teknik-teknik metode akuntansi manajemen dalam menyajikan informasi akuntansi bagi manajemen untuk perencanaan, pengoperasian, pengendalian, dan pembuatan keputusan ekonomi. Lalu kalian juga akan belajar bagaimana supaya kalian tahu membedakan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Nah, perannya akuntansi manajemen juga apa? Perubahannya bagaimana? Perubahannya di lingkungan bisnis kalau ada akuntansi manajemen. Nah, jadi kalau kita lihat secara pengertian, akuntansi manajemen itu katanya adalah sebuah proses mengumpulkan, menganalisis
kuncinya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Pertanyaannya, pernah belanja di Shopee? Pernah. Promo apa yang terdekat di Shopee? 77, udah lewat. 17.7 ada nggak? Ada. Sekarang pertanyaannya, dari mana dasarnya Shopee itu membuat promo 77? Apa mereka nggak rugi? Kalau promo kan harga barang itu kan di drop dengan harga lebih murah, ya, lebih murah dari harga normal. Sekarang dari mana dasar mereka bisa membuat program seperti itu, program promo 77 terus harga bisa lebih murah, tetapi tetap untung? Dasarnya ini akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen bicara pembuatan keputusan, sehingga mereka mulai dari pengumpulan, analisis, penyajian. Yang diapa, yang dikumpulkan apa, yang dianalisis apa, yang disajikan apa? Informasi keuangan dan non keuangan. Contoh, informasi keuangan tentu saja laporan keuangannya, rugi, terus apa lagi? Laporan posisi keuangannya, mereka juga lihat asetnya, mereka non keuangannya seperti apa? Mereka lihat, kalau kita tadi bicara contohnya Shopee, mereka lihat nih karakter orang yang belanja itu lebih banyak cowok apa cewek. Kalau lebih banyak pelanggan cewek, mereka lihat belanjanya kalau di bulan Juli tanggal berapa saja sih, ya kan? Hari apa aja sih, jam berapa saja. Nah, itu bagian dari informasi non keuangan. Jadi informasi keuangan ditambah dengan non keuangan, itulah menghasilkan sebuah keputusan manajerial. Oke, jadi dalam akuntansi manajemen itu sebenarnya ada 3 pilar ya untuk menggapai tujuan tersebut. Yang pertama itu adalah pilar perencanaan, kedua pengendalian, dan yang ketiga pengambilan keputusan. Jadi kalau perencanaan itu dibilang bahwa formulasi terperinci dari kegiatan untuk mencapai tujuan akhir tertentu. Jadi segala sesuatunya harus direncanakan dulu. Lalu pengendalian, setelah direncanakan, mereka harus mengendalikan, harus dikendalikan. Ya, jadi bukan hanya sekedar direncanakan, habis itu dibiarin, dicek, dikontrol setiap harinya. Sudah sampai mana progresnya? Jadi dimonitoring. Ya. Setelah itu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini memilih di antara berbagai alternatif strategis. Jadi hubungannya kemana? Mereka menggunakan sistem informasi akuntansi manajemen. Ya, di semester 3 kan sudah belajar sistem informasi akuntansi. Nanti juga akan belajar sistem informasi manajemen. Semua mata kuliah yang sudah dipelajari itu ilmunya masuklah ke dalam akuntansi manajemen. Jadi dimulai dari laporan khusus tadi, biaya produk, biaya pelanggan, anggaran, ini kan banyak nih. Ada laporan khusus, biaya produk, biaya pelanggan, anggaran, laporan kinerja, komunikasi. Ini semua masuk, dikumpulkan, diukur, disimpan, dianalisa, dilaporkan, lalu dikelola. Setelah ini dikumpulkan semua, masuklah dia dengan peristiwa ekonomi. Peristiwa ekonomi itulah tadi seperti promo 77, promo di Shopee. Setelah dia dapat data, dia buatlah sebuah peristiwa ekonomi. Jadi peristiwa ekonomi bukan hanya yang sudah terjadi ya, yang akan terjadi atau kita buat momentumnya pun bisa. Jadi sistem ini bertindak sebagai pengumpul dan penyimpan data dari semua aktivitas perusahaan dan memprosesnya menjadi informasi berguna serta melakukan kontrol data. Contoh sederhana, kalau kita bicara akuntansi manajemen, penyebaran mahasiswa, kita mau merekrut nih, mau menerima mahasiswa baru. Medan kan luas, Sumatera Utara kan luas, tidak mungkin semuanya kita sebarkan brosur kita. Universitas tidak mungkin. Mereka akan memilih data-datanya. Karena kalau semua disasar Sumatera Utara, pertama uangnya besar,
Mungkin ya. Yang kedua, belum tentu, marketnya berbeda. Sehingga dilihatlah kemampuan sebuah perusahaan, oh dana kami segini. Terus jumlah mahasiswa kami yang datang ke sini ternyata dari kota A, B, C, D. Sehingga diputuskanlah ya dari tadi jumlah mahasiswa A, B, C, D, daerahnya, asal daerahnya, terus kemampuan perusahaan dan segi finansialnya, dikumpulkanlah semua itu, baru dibuatlah sebuah peristiwa ekonomi, dibuatlah sebuah keputusan yang kemudian kita ambillah pemasarannya di kota A, B, C, D, yang dimana itu memang market kita. Itu bagian dari sistem informasi akuntansi manajemen. Oke, sebelum kita masuk perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, saya mau review dulu sebenarnya apa itu akuntansi keuangan. Ada yang tahu? Boleh angkat tangannya. Akuntansi keuangan. Apa itu akuntansi keuangan? Cepat. Oke. Akuntansi keuangan itu adalah cara akuntansi yang berfokus pada pencatatan, penyelesaian, dan pelaporan transaksi bisnis. Oke, terima kasih jawabannya. Ya, jadi kita bisa lihat dari pengertian tadi bahwa akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan itu memiliki perbedaan. Kita lihat pertama dari sisi pengguna utama. Kalau kita bicara akuntansi manajemen itu fokus informasi pada pihak internal, sedangkan keuangan itu fokusnya kepada pihak eksternalnya ya, investor, kreditur, sama pemerintah. Lalu dari sisi aturan, kalau kita bicara akuntansi manajemen, dia lebih fleksibel dan tidak memiliki aturan mengikat selama dapat dibenarkan. Sedangkan kalau akuntansi keuangan, dia terikat aturan tertentu dan sangat jelas ya. Ada yang namanya standar akuntansi keuangan. Lalu jenis informasinya, kalau di akuntansi keuangan, fokusnya hanya pada keuangan, yaitu sifatnya objektif dan dapat diverifikasi, yaitu angka. Sedangkan di akuntansi manajemen, dia sifatnya menggabungkan antara informasi keuangan dan informasi non keuangan. Nah, pertanyaannya seperti ini: kalau kalian membuka usaha kopi di depan kampus, kira-kira apa yang kalian rencanakan? Boleh dikasih pendapatnya? Apa yang harus kalian persiapkan, kalian rencanakan? Informasi apa aja yang kalian butuhkan? Rivaldo, apa informasi yang kamu butuhkan kalau kamu ingin buka usaha kopi di kampus? Kira-kira apa? Hah? Tunggu dulu Pak, modalnya belum terkumpul. Jadi kalau bicara modal, itu bicara akuntansi keuangan, modalnya. Bicara tentang informasi keuangannya. Sedangkan kita manajemen kan bicara tentang keuangannya. Sehingga kalau kita membuka usaha kopi, informasi non keuangan apa yang kalian kumpulkan kalau membuka usaha? Kalau menurut saya, misalnya bukanya di depan kampus gitu ya Pak. Berapa uang saku anak kuliah biasanya berapa? Jadi nanti harga dari kopinya itu disesuaikan dengan uang kantong mahasiswanya. Terus menu-menunya anak-anak kuliah biasanya sukanya yang kayak mana? Jadi disesuaikan sama menu kopi yang mau dibuka. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang lain, informasi yang lain yang non keuangan yang perlu kita persiapkan kalau kita ingin buka usaha kopi di depan kampus. Kampusnya sangat ramai. Apalagi informasi yang dibutuhkan? Silakan. Mungkin dari minat mahasiswanya, apakah mahasiswa di situ menyukai kopi atau tidak? Biasanya kalau tidak, mungkin kita jualan di situ nggak akan mendapatkan keuntungan. Oke, berarti dari sisi minatnya. Ada lagi pendapat lain? Silakan. Kalau saya menurut saya itu dari yang ke tugas kerja atau pekerjaan. Karena diposisikan di depan kampus nih, otomatis mungkin kondisi kopi shopnya ramai itu. Jadi kita membutuhkan tenaga kerja untuk membantu usaha tersebut. Oke. Jawaban-jawaban yang teman-teman sampaikan tadi itu merupakan informasi non keuangan. Sehingga kita sudah punya modal, tapi kalau modal saja
kita miliki tanpa kita lengkapi dengan non keuangan, itu sama aja seperti kita sedang berjudi, ya kan? Sedangkan kita bicara akuntansi manajemen kan mengambil keputusan. Jadi bayangkan ya, kalian sudah punya modal, oh saya lihat kampus ini ramai, saya mau buka usaha di sini. Ketika orang memutuskan buka usaha di tempat tersebut dan akhirnya dibangun usaha tersebut, selain dia punya uang, dia sudah mengumpulkan informasi tersebut. Ya. Seperti tadi dibilang, penentuan harganya, ya, mahasiswa dia harus lihat jumlah uang mahasiswa ini berapa sih, ya kan? Itu kan informasi non keuangan. Itu salah satu perbedaannya. Jadi sehingga lebih fleksibel, tidak ada batasan mengenai informasi non keuangan. Nah, lalu kita lihat lagi dari sisi dimensi data dan orientasinya. Kalau kita bicara waktunya, kalau akuntansi keuangan itu berorientasi pada historis masa lalunya. Jadi yang dulu, ya kan, yang dulu, sehingga butuhlah dia data-data dokumen-dokumen. Sekarang kita lihat evolusi akuntansi manajemen. Jadi akuntansi manajemen itu sudah ada pada tahun 1880, 1925, di mana ini era awal akuntansi manajemen, di mana dia mengembangkan prosedur perhitungan biaya produk digunakan untuk menyusuri tingkat laba dan keputusan strategis. Jadi fokusnya hanya pada laba. Sedangkan tahun 1925 ini ada masa transisi, fokusnya adalah penekanan internal, sudah mulai ditinggalkan dan beralih kepada perhitungan biaya persediaan untuk pelaporan penggunaan eksternal. Lalu tahun 1950 sampai 60 itu era modern, sistemnya sudah diperbaiki dan mengembalikan fungsi manajerial, dan fokus barunya itu perhitungan sumber dayanya lebih akurat dan meningkatkan kualitas dan produktivitas serta kualitasnya. Nah, dan pada tahun yang sekarang temanya lebih banyak. Jadi fokus akuntansi manajemen itu sekarang ada banyak ke penciptaan nilai, orientasi pelanggan sama berdasarkan aktivitas. Jadi kalau penciptaan nilai ini menciptakan keunggulan bersaing dengan memberikan nilai lebih baik bagi pelanggan dengan biaya yang sama atau lebih rendah dari pesaing. Lalu ada yang orientasi pelanggan, mengubah fokus utama perusahaan menjadi upaya memuaskan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan secara maksimal serta berdasarkan aktivitas. Nanti ini semua dipelajari di topik pertemuan selanjutnya. Saya akan buka sedikit perbedaan dari penciptaan nilai sama orientasi pelanggan. Maksud dari penciptaan nilai ini seperti ini. Tadi kan menciptakan keunggulan bersaing. Pernah minum di Starbucks? Minum kopi di Starbucks? Rasanya gimana? Rasa kopi. Kopi kenangan? Lebih enak kopi kenangan apa Starbucks? Kenapa? Lebih enak Starbucks? Karena lebih mahal, makanya enak. Kenapa? Cita rasanya lebih kuat di Starbucks. Cita rasa lebih kuat di Starbucks. Kalau dari mana cita rasanya lebih kuat? Kamu chefnya? Kamu bukan dari baristanya? Kenapa? Karena udah dicoba, Pernah dicoba. Bukan karena dia mereknya. Bukan ya? Kopi kenangan sama Starbucks yang minum ada sudah pernah minum? Yang botolan sudah pernah minum? Nah, coba minum. Lebih enak mana? Sama dengan yang kita beli di Starbucks atau yang di Indomaret itu? Nanti dicoba ya. Sekarang penciptaan nilai. Kenapa Starbucks? Banyak yang bilang kopinya enak. Karena penciptaan nilai ini dan orientasi pelanggan. Kalau di kopi kenangan, ketika kalian pesanan, menunggu atau dipanggil? Ada menunggu, ada dipanggil. Dipanggilnya pakai nama atau pakai nomor antrian? Nomor antrian. Kalau bisa kok nama kok pakai nama terus di kartunya ditulis nomor antrian. Kenapa bisa melakukan seperti itu? Orientasinya pada pelanggan dan mereka menciptakan nilai. Dengan menciptakan penulis nama di situ saja itu udah bagian dari
budaya. Itu sama. Jadi penciptaannya. Nah, orientasinya itu pelajar mengubah fokus perusahaan menjadi upaya memuaskan kebutuhan lebih puas mana dipanggil namanya atau nomornya. Apalagi kalau dibuat namanya cinta, atas nama cinta. Atau kalian coba sekali-sekali buat panggil aku saya, tulis namanya panggil aku saya. Itu adalah bagian dari penciptaan nilai dan orientasi pelajar. Bagaimana startup bisa muncul ide seperti itu? Itu bukan munculnya mendadak, tapi karena operasi manajemen tadi. Ada sistem informasi manajemen yang mengumpulkan data-data non keuangan tadi. Nah, lalu teknologi adalah dari sisi efisiensi waktu, posisi strategis perspektif waktu sebagai unit kesayangan, efisiensi dan manajemen kualitas total. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa nanti juga kita akan belajar tentang aktivitas based management. Jadi sedikit saya kupas dulu ini. Jadi activities based management ini itu kalian akan belajar tentang bagaimana sih menentukan harga. Bagaimana menentukan harga yang tidak rugi. Ya, si Mandy akhirnya sama, ya kan, sama-sama fast food. Terus harganya, kenapa KFC sekarang ada paket petok solo? Terus ada paket apa lagi? Ayamnya kan sama. Tapi kenapa mereka bisa buat paket-paket seperti itu? Itu semua berdasarkan data, yaitu aktivitas business management dan total quality management. Jadi sebagai referensi sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman. Boleh ya? Benar boleh? Oke. Saya kasih gambaran seperti ini. Jadi akuntansi manajemen ini ibarat sebuah dokter. Ya. Dokter tugasnya apa? Mengobati. Ya. Jadi sebelum mengobati pasien, dokter itu kan tentu periksa pasiennya, ya kan? Setelah periksa, pasien palu, dia sakit pada karena cacar rambut. Mana cacar rambut? Cacar monyet. Contoh, ya. Jadi misalnya dia kena cacar. Terus dia, dokter itu kan diambil cek darah, diperiksa, ya. Setelah dokter periksa dia, oh semua dipakai stetoskop dan lain-lain. Dokter kan baca laporan. Setelah dia baca laporan, dia cek kondisi lambung, dia lihat informasi lainnya, barulah dia putuskan kena penyakit cacar. Nah, begitu juga dengan akuntansi manajemen. Jadi, aku seorang profesi akuntan itu tugasnya bukan hanya sekedar menghitung, tapi kita juga sebagai konsultan. Ya. Sebagai konsultan, kita harus bisa baca data, buat laporan keuangan, baca datanya, dan kita juga sebagai konsultannya si perusahaan. Jadi kita yang membuat strateginya. Ya, jadi seperti Google Maps. Kalau kamu mau ke UI, Google Maps itu kan ada pilihan, ya kan? Kita ada Google Maps, mau ke UI lewat jalan A, lewat jalan B. Dia kasih keputusan. Kalau saya lewat jalan A, alasannya apa? Kalau saya lewat jalan B, alasannya apa? Berarti kan kalian lihat, oh saya mau ke jalan B, padahal jalan A lebih dekat. Cuma kalian lihat di map, di jalan A merah padam, artinya macet. Sehingga terusnya lewat jalan B. Begitu juga dengan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen kita diberi banyak opsi untuk mengambil keputusan. Oke? Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Tidak ada pertanyaan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita absen terlebih dahulu. Ya, kita absen terlebih dahulu ya sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita. Hani Amelia hadir ya. Putri Kristalti Darmani, Salam Doang Sitompul hadir Pak. Naris Uli Tampu Bolong, lalu Gedrina
Andi Tambunan, Teresia Yunita Guru Manggalo absen, Kevin Cynthia Marco, Revaldo Giting, Natasha Monica Silalahi. Oke, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang konsep perilaku biaya. Jadi terima kasih buat teman-teman atas partisipasi aktif kalian hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Selamat siang, Tuhan memberkati. Siap. Yang terhormat Bapak Ibu Asesor Penilai Sertifikasi Dosen tahun 2026, demikianlah proses pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan topik konsep dasar akuntansi manajemen. Video ini merupakan pernyataan diri saya dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pendidikan dan pengajaran sebagai salah satu komponen penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, mendorong berpikir kritis, kolaboratif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran.